semuanya, kembali lagi dengan saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Nah, kita sudah masuk nih ke bab yang keempat, yaitu konfigurasi peserta. Pada bab ini, kita akan menambahkan topik baru, menambahkan grup baru, peserta baru, serta tes baru ya teman-teman. Dari sini, kalian bisa masuk ke CICPT-nya. Selanjutnya, kita akan menambahkan topik baru. Kita bisa masuk ke data modul, pilih topik. Nah, jadi topik adalah pengelompokan suatu mata pelajaran atau materi yang akan kita ujikan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik tambah topik. Nah, untuk nama topiknya saya akan menggunakan matematika. Deskripsinya yaitu ujian matematika. Nah, untuk statusnya yaitu aktif ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik tambah. Nah, lalu yang kedua itu kita akan menambahkan grup peserta. Nah, grup digunakan untuk mengelompokkan peserta berdasarkan kelas atau kelompok tertentu. Kita bisa masuk ke menu data peserta, lalu masuk ke daftar grup. Dari sini kita bisa klik tambah grup. Untuk nama grupnya saya akan menggunakan 11 JKT 2. Jika sudah, kita bisa klik tambah. Nah, oke, ini sudah berhasil. Lalu yang ketiga, kita akan menambahkan peserta baru. Peserta merupakan akun yang digunakan siswa untuk mengikuti ujian. Dari sini kita bisa masuk ke daftar peserta. Kita bisa klik tambah peserta. Untuk username-nya saya akan menggunakan Nianovi. Lalu password-nya yaitu Nianovi juga. Nah, di sini nama lengkapnya saya menggunakan seperti ini. Untuk email, itu optional ya teman-teman, boleh dikosongkan. Selanjutnya untuk keterangan, di sini saya akan menggunakan ruang 5 sesi 2. Dan lalu untuk grupnya kita bisa masukkan grup yang baru saja kita buat ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik tambah. Nah, oke, ini sudah selesai. Lalu langkah yang keempat, kita akan melakukan pengujian login peserta. Setelah akun peserta dibuat, lakukan pengujian login untuk memastikan akun dapat digunakan. Kita bisa tambah tab lagi. Nah, kita menggunakan IP yang sama, yaitu IP Ubuntu. Kita tambahkan index.php. Nah, di sini kita bisa login menggunakan username tadi, yaitu Nianovi. Dan passwordnya yaitu Nianovi juga. Nah, oke, kita sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita akan membuat tes baru. Tes digunakan sebagai wadah pelaksanaan ujian yang berisi soal-soal dari topik tertentu. Kita bisa kembali ke sini. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu data tes. Kita bisa klik tambah tes ya teman-teman. Dan di sini untuk namanya saya menggunakan matematika. Lalu deskripsinya yaitu ujian matematika. Nah, lalu untuk waktu tesnya saya akan menggunakan 120 menit. Di sini kita bisa atur rentang waktunya nih. Untuk rentang waktunya, di sini saya menggunakan dari jam 9 sampai jam 11 ya teman-teman. Dan lalu untuk tambahan toleransi waktu, saya akan menggunakan 30 menit. Jika sudah, kita bisa klik apply. Nah, di sini kita bisa isikan poin dasar ya teman-teman. Untuk poin dasar saya akan menggunakan 25 karena nantinya terdapat 4 soal sehingga setiap soal bernilai 25 poin. Nah, selanjutnya pada bagian grup di sini kita bisa pilih yang baru saja kita buat, yang 11 JKT 2. Dan lalu untuk atur opsi tambahan sesuai kebutuhan, kita itu bisa tambahkan ini ya teman-teman, tunjukkan hasil, lalu kita bisa juga tambahkan yang token. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil simpan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan soal ke dalam topik. Setelah topik dibuat, langkah berikutnya adalah menambahkan soal. Di sini kita bisa masuk ke menu soal. Di data modul kita bisa masuk ke menu soal. Nah, untuk pilih topiknya kita pilih yang matematika. Untuk soalnya kita bisa isikan bebas. Di sini saya akan coba ini adalah soal. Lalu kita bisa masukkan
pilihan gandanya seperti ini. Jika sudah, kita bisa pilih di tipe soal. Nah, tipe soal itu ada 3, pilihan ganda, esai, dan jawaban singkat. Di sini kita pilih pilihan ganda, kita bisa klik simpan. Nah, lalu kita juga akan menambahkan soal kedua, agar topik dapat digunakan pada tes minimal itu soalnya adalah 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa kembali lagi ke menu soal, pilih topiknya adalah matematika. Kita bisa kasih soalnya nih, misalkan seperti ini. Sampai D ya teman-teman. Jika sudah, kita pilih tipe soalnya pilihan ganda, lalu kita simpan. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya yaitu menghubungkan soal ke tes. Setelah soal tersedia, soal harus dimasukkan ke dalam tes yang telah dibuat ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke menu data tes. Nah, kita masuk ke daftar tes ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang matematika, kita klik yang ini. Kita bisa scroll. Nah, untuk modulnya yaitu default. Lalu pada bagian topik, kita bisa masukkan yang ini, matematika 2 soal. Nah, lalu kita bisa atur jumlah soal, yaitu 2, jumlah jawaban, yaitu 4 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa tambah soal. Nah, oke, ini sudah berhasil. Lalu, langkah yang ke-9, yaitu kita akan membuat token. Kita bisa masuk ke token. Nah, di sini saya akan membuat tokennya itu secara generate ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah terbuat. Kita bisa coba kopikan. Dan lalu, kita akan, setelah token terbuat, peserta dapat melakukan ujiannya, teman-teman, bisa mengerjakannya. Di sini kita kembali ke website yang ini sebagai peserta. Nah, di sini topik saya sudah muncul nih, yaitu matematika. Jika punya kalian belum muncul, kalian bisa refresh lebih dahulu atau kalian bisa atur ulang pada rentang waktu di data tes. Nah, jika sudah, kita bisa kerjakan. Di sini kita bisa salin token tadi ya teman-teman, kita bisa kerjakan. Nah, oke, di sini sudah muncul nih soal-soalnya. Ini ada soal yang pertama, lalu ada soal yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi konfigurasi server ujian pada CICBT dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membuat topik, membuat grup peserta, menambahkan peserta, membuat tes, menambahkan soal ke dalam topik, menghubungkan soal ke tes, membuat token, serta melakukan simulasi ujian. Dengan konfigurasi yang benar, sistem CBT dapat digunakan untuk melaksanakan ujian secara terstruktur dan aman ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.